Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Kali ini kita akan coba belajar sama-sama tentang keistimewaan hikmah daripada surat Al-Fatihah. Karena ini surat yang benar-benar kita ulang setiap hari ketika kita salat. Dan bahkan aku penasaran tentang hikmah dan keistimewaannya. Serius, setelah aku tahu ini, aku sangat-sangatlah tertarik dan bahkan kayak ilmu yang benar-benar baru aku dapatkan. Karena surat yang sering aku baca, aku hanya tahu artinya, tapi aku nggak pernah tahu makna dan keistimewaannya. Dan sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita belajar sama-sama. Guys, surah Al-Fatihah ini disebut sebagai surat yang disebut dengan surat itu Ummul Kitab, yaitu surat yang pertama yang diawali dari surat dalam Al-Quran itu surat Al-Fatihah, surat yang sering kita baca setiap kali kita salat, kita baca surat Al-Fatihah. Dan bahkan kalau kita nggak baca surat Al-Fatihah, kita tidak sah salat, karena surat Al-Fatihah ini memiliki rukun daripada salat kita. Dan bahkan surat Al-Fatihah ini disebut sebagai Ummul Kitab karena surat Al-Fatihah ini memiliki rangkuman dari seluruh surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Kayak surah Al-Fatihah ini satu rangkuman atau intisari dari keseluruhan dalam surat ataupun ayat-ayat dalam Al-Quran. Setiap aku baca surah Al-Fatihah, ketika aku salat ataupun ngapain gitulah, ataupun apapun itu, aku selalu mikir tentang makna dan pembelajaran dan hikmah yang sangat dahsyat. Teman-teman pengen tahu nggak? Aku akan bahas di sini. Ketika aku mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku tahu segala sesuatu yang kita lakukan itu kita harus berdasarkan karena Allah. Karena sesungguhnya kehidupan kita, apa yang kita inginkan di hidup ini ialah hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah. Kayak segala sesuatu itu benar-benar kita ucapin atau kita lakukan itu hanya dengan nama Allah dan hanya untuk Allah dan untuk mendapatkan keridhaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Kepujian ataupun rasa syukur kita buktikan dengan pujian kita kepada Allah, dengan sering berzikir, memohon ampun. Dan karena pujian itu berhak Allah dapatkan, karena Allah yang menguasai segala yang ada di langit dan ada di bumi. Allah yang memberikan fasilitas kepada kita, memberikan ketenangan untuk hidup kita, memberikan kebahagiaan, dan bahkan memberikan ujian, dan itu semata karena Allah sayang kepada kita. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan rasa kasih dan sayang Allah, kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk memenuhi semua fasilitas daripada yang Allah berikan, dan bahkan kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Seharusnya dari rasa kasih dan sayang Allah, kita lebih istiqamah, lebih konsisten dengan ibadah kita yang berusaha untuk selalu di tahap keimanan kita itu di tahap yang naik, bukan naik turun, yang bahkan ini menjadi motivasi untuk aku ketika aku malas ibadah, ketika aku malas salat. Pada saat itu aku teringat dengan Ar-Rahman-Ar-Rahim yang Allah saja mau selalu memberikan kasih sayang kepada kita. Masa kita tidak mau memujinya dengan melakukan ibadah-ibadah yang benar-benar diwajibkan kepada kita. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan itu benar-benar ada dan bahkan benar-benar nyata. Kita bisa untuk kayak menjadikan ayat ini sebagai bentuk bahwa kita memang akan diperhitungkan di hari akhirat. Apapun yang kita kerjakan saat ini atau di dunia, itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat.
Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ketunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan-jalan yang kau beri nikmat kepada orang-orang sebelum kami, bukan jalan-jalan yang engkau murkai ataupun jalan-jalan yang sesat. Serius, ayat ini sangat-sangatlah the power. Karena ketika setiap kita melakukan salat, kita berdoa, semoga Allah berikan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhai, jalan yang Allah suka, jalan yang Allah senangi, jalan yang dimana pada akhirnya kita mendapatkan surganya Allah. Oke. Selain itu, yang aku tahu, ternyata surah Al-Fatihah ini juga surat yang bisa menyembuhkan seseorang yang sedang sakit. Dan ini ada sejarahnya dari Abu Sa'ad Al-Khudri pada masa Rasulullah. Dari kelompok mereka itu pergi ke sebuah daerah, dan pada saat itu ada seorang yang mengeluh dan memberitahu bahwa ketua sukunya itu sedang sakit. Lalu salah satu dari kelompok Sa'ad Al-Khudri ini bergegas untuk membacakan sesuatu kepada ketua suku tersebut. Dan pada akhirnya ketua suku itu sembuh dan mereka diberi hadiah 30 kambing dan dijamu dengan susu segar. Di perjalanan, bagian dari atau teman-teman Sa'ad Al-Khudri bertanya kepada yang menyembuhkan tadi, apakah kamu bisa menyembuhkan orang? Ataupun apakah kamu bisa meruqyah orang? Beliau menjawab, aku tidak pernah menyembuhkan orang, aku tidak pernah meruqyah orang. Aku hanya membaca surah Al-Fatihah 3 kali kepada ketua suku tersebut. Lalu bagian dari teman-teman Sa'ad Al-Khudri bertanya atau memberikan pernyataan bahwa ini harus kita ceritakan kepada Rasulullah. Lalu ketika sampai di Madinah, beliau bercerita kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu hanya tersenyum dan berkata, bagi-bagi dong hadiahnya. Dan ini menjadi referensi yang sangat kuat bahwa ternyata surah Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan jikalau kita benar-benar membaca, mengetahui maknanya dan hanya berserah kepada Allah. Jadi guys, apa yang aku ketahui dan aku pahami tentang surah Al-Fatihah itu hanya itu, dan banyak banget hal lain yang ulama-ulama jelaskan tentang surah Al-Fatihah, dan banyak banget keistimewaan daripada surat Al-Fatihah ini. Dan jika ada penyampaian yang kurang tepat dari video aku minta maaf. Teman-teman bisa untuk komen di kolom komentar, dan jika ada penambahan, teman-teman juga bisa klik di kolom komentar. Kita jadikan ini sebagai tempat untuk kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.